KDM ini cepot atau rajab gitu. Pak, kalau saya kan bagaimana sebuah konten itu dikreasi oleh seorang kreator, ya, oleh tim kreator, dijadikan konsumsi bahwa itu adalah berita objektif. Anak-anak ini tentu persoalannya nggak akan beres dengan hanya disuruh baris berbaris dan disuruh push up kan Kang? Kalau teman-teman semua jadi omjen, teman-teman semua jadi Pak Gubernur, mana dulu yang harus diberesin? Rumahnya dulu dibikinin, tanahnya dulu dibeliin, atau anaknya dulu kita selamatin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata pembenci Kang Deddy ini semakin hari kok semakin lucu semeton ya. Yang dimana yang kita lihat juga yang dibahas ya tentang kebijakan itu saja begitu. Kebijakan memasukkan ke barak, kebijakan ketika memang mengambil tindakan spontan dan sebagainya. Kalau mau adil semeton ya, ketika kebijakan-kebijakan itu berhasil, kebijakan Kang Deddy bagaimana membuat saluran biar lancar dan sebagainya. Begitu banyak kebijakan yang baik sebenarnya, tapi yang dilihat ya itu saja. Ini menarik semeton ya, kita reaksi dan kita tonton videonya. Ini semakin menarik. Bagaimana videonya? Ini dia. Soal konten Deddy Mulyadi ini disebut membuat satu efisiensi katanya. Nah, efisiensi dari sisi materi iya, tapi jangan sampai efisiensinya dari objektif menjadi subjektif. Bagaimana sebuah konten itu dikreasi oleh seorang kreator, ya, oleh tim kreator, dijadikan konsumsi bahwa itu adalah berita objektif. Bukan bahwa Deddy Mulyadi selama ini kontennya didengar oleh massa, bukan berarti itu objektif. Itu subjektif. Itu sebenarnya perubahan atau penurunan kualitas ya, menurut saya. Menurutmu? Nah, ini satu poin yang saya catat karena saya ketemu dengan teman-teman media di sini. Jadi bukan soal poinnya, bukan soal anggaran yang jadi lebih efisien, tapi kualitas berita yang disajikan kepada masyarakat jadi subjektif. Bagaimana kalau ada media itu kan ada tanya jawab. Menilai seseorang yang cukup kontroversi lalu dianggap sebuah semacam dewa lah begitu kan, lalu kemudian bisa memberikan sebuah ruang yang begitu sangat harmonis kepada pihak pengusaha yang bagi kita sebagai masyarakat masih dipertanyakan tentang integritas dan komitmen kebangsaannya, terutama dalam kasus-kasus seperti X2, pagar laut, lalu kemudian kebijakan-kebijakan kontroversi lainnya dalam hal pengembangan usahanya, tetapi dia seperti mendapat ruang ya, sehingga ada pertanyaan tadi, ini sebenarnya siapa sih? Jadi ada judul akhir tadi kalau statementnya KDM ini cepot atau rajab gitu. Pak, kalau di saya kan bahwa kalau boleh menilai dari kasus ini menilai kalau 0 sampai 10 nilainya berapa nih? Suatu saat ini. Tadi kan umumnya yang mengatakan sementara gagal. Ya gagal. Gagal enggak? Ini ya artinya penilaian ada parameternya dari aturan kan. Ya, dari beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, sahabatku yang super keren. Aku mau curhat nih. Soal anak-anak yang dikirim ke barak militer. Jangan atuh mereka dibilang anak nakal. Karena cap itu akan terus melekat dalam diri mereka. Dan itu menjadi narasi yang mereka percayai. Kalau mereka merasa dirinya nakal, dia pasti akan terus berulah ke depannya nanti. Nah, harus dikasih semangat. Dan yang kedua Kang, tolong dong di-assessment dulu oleh psikolog-psikolog profesional. Bukan cuma guru BP Kang, karena banyak anak yang masalah itu bisa karena di rumah bermasalah, lalu kemudian di sekolah nggak diterima temannya, dia cari jati diri, cari pengakuan lewat ikut geng motor dan lain sebagainya. Belum lagi anak yang punya neurodivergent, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus dan lain sebagainya, sehingga dicap bermasalah oleh guru di kelas. Nah, anak-anak ini tentu persoalannya nggak akan beres dengan hanya disuruh baris berbaris dan disuruh push up kan Kang?
Kalau masalah mental tentu harus dihadapi dengan mental juga, pendekatan mental bukan cuma pendekatan fisik. Nah, jadi saya berharap nih Kang, libatkan para psikolog, bukan cuma guru BP. Guru BP itu udah bagus sih, cuma mereka kan tidak punya kemampuan untuk melakukan diagnostik dengan pas. Nah, supaya program ini bisa berjalan dengan efisien, saya harap Akang bisa melibatkan para psikolog agar program ini bisa memberikan dampak yang sangat positif, bukan malah menciptakan trauma baru. Itu sih Kang, karena kan anak butuh dipeluk, bukan cuma teriakin atau disuruh lari-lari, ya kan Kang? Nah, itu masukan dari saya. Semoga Kang Dedi tidak tersinggung. Karena kalau tersinggung takutnya saya malah dikirim ke barak militer nih Kang. Mohon maaf, saya nggak akan bisa deh Kang, nggak kuat lari. Nuhun ya Kang. Semoga tetap punya banyak inisiatif hebat lainnya dan mau mendengarkan masukan-masukan dari kita agar program hebatnya bisa tambah hebat. Nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetul ya. Tadi di video kedua itu kok kayak partai dia itu partai yang sudah wah begitu. Ya sekarang kepercayaan terhadap partai itu juga sudah mulai menurun juga begitu ya. Ini sebenarnya yang jadi ketakutan yang tidak dia sadari bahwa ketika memang tidak dipercaya lagi khususnya di Jawa Barat begitu partai ini begitu. Dan kemudian masukan dari Mbak Yeni itu luar biasa. Keren sekali ya. Tapi yang jadi masukan juga bahwa anak-anak ini kan tanggung jawab bersama begitu ya. Setelah diberlakukan jam ini, saya tegaskan, setelah gubernur memberlakukan jam malam, kalau nanti ada anak Jawa Barat yang berkelahi, yang dibacok, yang dirampok di jalan, kemudian dia harus masuk rumah sakit, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan membantu pembiayaannya. Benar tak? Da anak aing mah teu salah cenah, tapi jam 10 penting kaluar ti imah eta salah. Benar tak? Anak aing mah teu salah, kaluar ti imah jam 10 penting salah. Jam sabaraha je budak gelut? 11, 12, 1, 2. Jam eta budak garlut. Di mana janjianana? Sesuai perjanjian di Instagram. Kalau teman-teman semua jadi Om Jen, teman-teman semua jadi Pak Gubernur, mana dulu yang harus diberesin? Rumahnya dulu dibikinin, tanahnya dulu dibeliin, atau anaknya dulu kita selamatin? Nah itu jawabannya. Jadi ini cara cepat kita untuk nyelamatin anaknya. Setelah anaknya dilatih, saya tanya, mereka dipulangkan, saya datang, saya kunjungi dengan Kepala Dinas Pendidikan, bagaimana perubahannya anak? Perubahannya yang biasanya nggak bangun subuh, sekarang bangun subuh sendiri. Yang biasanya nggak sholat subuh, bablas, sekarang sholat subuh. Yang biasanya pagi-pagi dibangunin untuk pergi ke sekolah, sekarang dia bangun sendiri. Yang biasanya dia pergi sekolah, pulang dia nggak tepat waktu, main dulu, main game dulu, main kemana-mana, sekarang tepat waktu. Itu dulu yang kita selamatin. Setelah anaknya selamat, saya datang ke rumahnya masing-masing. Saya kunjungi setiap pagi, saya bangun subuh, saya pergi, saya keliling ke rumah orang tuanya, saya pengen lihat kehidupan keluarganya seperti apa, perhatian keluarganya seperti apa, ekonomi seperti apa. Karena kita paham memaklumi seperti yang mereka omongkan bahwa anak ini penyebabnya adalah ketahanan keluarga, kebahagiaan keluarga, kita paham semuanya. Ya, tapi yang mereka nggak paham adalah mana dulu yang harus kita selesaikan. Cirende kemarin kita sudah selesaikan, rumahnya yang mau roboh kita bangun. Ternyata saya harus izin dulu sama pemilik rumahnya, pemilik tanahnya. Saya bilang nggak usah izin, biar saya belikan tanahnya untuk mereka. Assalamualaikum, Sampurasun, warga Jawa Barat yang istimewa. Ya, kami barusan di-share bahan paparan dari Profesor Burhanuddin Muhtadi. Beliau dari Indikator. Ya, beberapa waktu yang lalu beliau mempublikasikan hasil survei ya terkait dengan evaluasi publik ya kinerja 100 hari para kepala daerah khususnya gubernur ya di Pulau Jawa, Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY ya, dan hasilnya luar biasa. Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya tingkat kepuasan
masyarakat atas kinerja gubernur ya yang cukup puas dan yang sangat puas, menembus 94,7%, tertinggi ya dibandingkan dengan gubernur yang lainnya yang rata-rata di angka 60% lebih. Gagal. Kecuali Jawa Timur di angka 70%-an lebih, dan Yogyakarta atau DIY yang ada di posisi 83,8%. Ini tentu sangat membanggakan warga Jawa Barat karena kita punya pemimpin yang berkinerja di atas rata-rata. Tentu berkat dukungan dari semua pihak, ya termasuk warga masyarakat Jawa Barat. Kami di jajaran birokrasi tentu sangat bangga juga begitu. Dan satu hal yang menjadi bahan evaluasi kami ya untuk tingkat kepuasan publik terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan ya Pemda Provinsi Jawa Barat memang tidak setinggi Pak Gubernur. Ya kami cek recheck ya, contoh tingkat kepuasan masyarakat ya pada bidang infrastruktur, khususnya kualitas jalan dan jembatan, yaitu ada di angka 76% ya, yang cukup puas dan yang sangat puas. Kemudian di bidang kesehatan ini relatif lebih tinggi, ada di angka 82% ya kepuasan masyarakat ya. Dan apabila dibandingkan dengan Pemda provinsi lainnya yakni Banten, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, relatif ya untuk beberapa hal Jawa Barat ada di atas rata-rata ya provinsi yang lainnya. Tetapi ada juga yang hampir sama, 1-2 ada yang di bawah. Ada 27 pelayanan ya yang dievaluasi oleh publik melalui survei Prof. Burhanuddin Muhtadi ini. Overall, Pemda Provinsi Jawa Barat walaupun masih jauh di bawah Pak Gubernur ya, tetapi dibandingkan dengan Pemda provinsi yang lainnya kita harus bangga juga ya, kita one step ahead. Tentu ini PR bagi kita semuanya. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Kang Deddy, kinerja birokrasi pemerintahan Jawa Barat harus optimal ya, dan tentu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Karena kinerja kita ya harus berorientasi kepada pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan keadilan, harus berorientasi pada pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri, dan berorientasi kepada pembangunan agar masyarakat sejahtera. Kurang lebih seperti itu ya, review sekilas ya hasil survei ya terkait dengan evaluasi publik yang membidik kinerja 100 hari para gubernur dan Pemda provinsi. Ya, lebihnya ya harus kita syukuri dan kurangnya tentu harus kita tapakuri. Atur nuhun Pak Gubernur Wilujeng ngiring reus ya, mudah-mudahan kami bisa mengimbangi Bapak dalam memimpin Jawa Barat, dan kami niatkan ibadah, kami niatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jawa Barat. Lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum. Itu sebenarnya ya yang sudah dilakukan begitu, Om Jen benar begitu ya, bahwa pemerintah kan berpikir apanya dulu nih yang mau diselesaikan begitu ya, dari lengkapnya permasalahan dari setiap keluarga begitu. Dan yang menarik juga, Sekda ini juga petarung juga sebetulnya, luar biasa juga Sekda Jawa Barat begitu ya. Bagaimanapun sekarang kepercayaan terhadap Jawa Barat ini luar biasa, sehingga kemarin juga Kang Deddy disebut sebagai brandingnya terbaik begitu. Tapi menarik juga sebetulnya, ini salah satu konten kreator juga menyampaikan memang berita-berita sekarang ini memang harus kita saring juga, yang mana yang harus dilempar, mana yang harus disimak. Karena kebanyakan yang kita lihat sekarang ini mengujar kebencian atau apalah namanya di situ ya. Ini videonya. Pusing, gila. Dunia maya disibukin oleh ujaran kebencian. Woi, lu pada gila ya? Setiap buka berita, tolak Grip lah, tolak Hercules lah. Dan yang gak habis gue pikir, hampir semua media angkat berita masalah isu ijazah Pak Jokowi. Gak ada isu yang lebih penting apa? Hah? Sadar woi, sadar. Udah tahu si Roy Suryo udah maling panci lu pada dengerin. Dan media TV, media sosmed sibuk ngurusin masalah ini.
Nggak penting, woi. Kita ini sudah dihipnotis oleh berita-berita yang nggak penting. Sampai lupa fokus bergandengan tangan untuk pemerintah menuju Indonesia emas. Ingat, pengguna media sosial terbanyak adalah Indonesia. Dan propaganda-propaganda asing berhasil masuk dan berhasil membuat rakyat jalan di tempat. Karena termakan isu-isu nggak penting. Nah, tugas BIN atau Badan Intelijen Negara kemana? Hei, kemana? Keminfo kemana? Backup dong pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran. Dan untuk para aktivis 98, bergandengan tangan dong. Tanggung jawab dengan apa yang kalian sudah perjuangkan. Bukan saling mengaku aktivis 98 reformasi Indonesia. Apakah kita lebih baik setelah Orba atau setelah reformasi? Nih, gue contohin di zaman Orba dan di zaman sekarang. Apa fungsi stomata? Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di daun. 100. Soal matematika. Panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. 24. Salah. 32. Salah. Dan hitung korupsi di zaman Orba dan di zaman sekarang, mana yang lebih banyak? Pikir, berapa banyak pelanggaran HAM dan korban di waktu itu. Ini fakta dari nyawa yang tidak bersalah, dan sekarang kalian sok jadi pahlawan. Jadi mari waktunya sekarang sadar, sadar, sadar wahai rakyat Indonesia. Dunia sekarang tidak baik-baik saja dan perang mana-mana. Terus lo pikir kalau Indonesia perang, itu anggota dewan atau para pejabat mau ikutan perang? Hah? Kagak, woi. Kita rakyat bersama TNI Polri yang akan berperang untuk menjaga bangsa ini. Jadi mari kita fokus, beri kepercayaan kepada Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Contoh nih ya, gue jelasin dengan singkat, padat, dan jelas tentang program Danantara. Itu program mau menyelamatkan anak-anak perusahaan BUMN yang pastinya banyak hampir bangkrut. Setelah itu Danantara memiliki potensi untuk investasi di luar negeri. Itu baru keren. Negara kita bisa jadi investor untuk negara lain. Itulah tujuan Danantara, agar bangsa ini bisa berdiri di kaki sendiri menuju Indonesia emas. Saya kasih contoh Korea Utara. Negara sekecil itu ekonominya bisa kuat dan diperhitungkan dunia, yaitu karena mereka mendapatkan pemutaran uang atau investasi di luar negeri sampai bisa mempunyai senjata nuklir. Jadi itulah contoh yang tidak dipahami rakyat Indonesia, karena setiap hari diracuni oleh berita-berita negatif tentang program pemerintah. Jadi mari bersatu rakyat Indonesia, jangan mau dibego-begoin sama para pengujar kebencian di media sosial. Saya Nancy Angela Hendricks, saya akan buka semua program-program pemerintah di video-video berikutnya. Merdeka! Jadi segitu teman-teman videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa memberikan manfaat lah, begitu ya. Karena bagaimanapun juga, selalu juga saya sampaikan bahwa channel ini channel penyeimbang lah ya. Saya tidak memihak kepada siapapun, tapi kalau ada seorang pemimpin yang melakukan kebaikan, apa salahnya kita terus kabarkan, beritakan begitu ya. Paling tidak nanti bisa menjadi inspirasi begitu ya untuk pemimpin-pemimpin kita yang lain. Ya, terutama bagaimana sekarang Kang Deddy dan jajarannya memperhatikan rakyat begitu ya, karena ya yang memilih rakyat harus diperhatikan rakyat begitu ya, karena sekali lagi kita punya wakil rakyat begitu ya, wakil rakyat kita yang selama ini tidak pernah kita diberikan apalah di situ ya, kepuasan oleh wakil kita begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.